Itu wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kita harus hormat kepada orang tua karena orang tua itulah yang mengasuh kita dari dalam kandungan sampai kemudian kita dewasa. Ketika kita di dalam kandungan, ibu melahirkan, ibu merasakan kelemahan. Ibu merasakan ketidakenaan. Berupa apa? Sakit. Berupa apa? Gini gak enak, begitu gak enak. Jadi orang hamil itu, lihatan, kalau awal-awal hamil ada istilah nyidam. Ya kan? Nyidam itu sensitif sekali. Kalau mau makan mambu ketiak gitu, langsung muntah. Terus kemudian pinginnya ini, pinginnya itu, kadang-kadang nggak terturuti. Itu sudah susah. Nanti kalau sudah lumayan gede, kehamilannya lebih susah lagi. Karena sudah seperti helikopter. Ya, mau miring ke samping nggak enak, mlumah apa meneh, ke kiri juga nggak enak. Seolah-olah mau berdiri, tapi juga nggak enak. Tapi mereka semuanya ikhlas. Ikhlas menanggung apa ketidakenaan mereka. Untuk apa? Itu bentuk tirakatnya orang tua. Jadi besok panjenengan kalau punya anak dalam kandungan, kalau laki-laki mereka akan mengupayakan nafkah dohirnya dan perempuan merawatnya dan merasakan kehamilannya. Anda harus sabar tentang itu. Sebab itu tirakat kamu untuk anak-anak. Manakala kamu ikhlas, anakmu akan jadi orang hebat. Manakala kamu ridho terhadap rasa yang tidak enak itu, satu keniscayaan anakmu juga akan menjadi hebat. Nah itu sebabnya inilah yang kemudian tidak pernah dipahami oleh banyak orang. Kenapa kok kemudian mereka bisa mendapatkan sesuatu anak yang bagus, anak yang soleh, dan anak yang solihah. Dan kenapa ada yang juga tidak mendapatkan anak yang tidak soleh dan solihah. Ini di sini, dari sini. Karena apa? Pendidikan itu ya, dari kandungan. Nah, salah satu bentuk pendidikan itu adalah tirakatnya orang tua tadi. Lihatan, kebanyakan ketika kamu dalam keadaan memiliki kehamilan atau anak di dalam kehamilanmu. Wong tua itu enggak boleh melakukan banyak hal. Ya enggak? Salah satunya mencibir orang yang cacat. Enggak boleh. Kok kualat, ya kan? Nggak boleh ngerasani ini, ngerasani itu. Nggak boleh. Nanti anaknya malah justru semacam itu. Nah begitu juga. Nggak boleh mencarikan nafkah yang tidak halal. Ngomongnya harus bagus-bagus. Itu semuanya adalah tirakat. Nah manakala tidak ada tirakat ini, kita tidak punya anak yang nanti akan menjadi anak yang hebat. Saya ceritakan, kenapa Gus Dur itu menjadi hebat. Karena ibunya, bapaknya hebat. Ya, bapaknya nyari nafkah yang halal. Ibunya yang di rumah itu memelihara anaknya dengan cara apa? Banyak ngaji Quran, menjaga mulutnya, menjaga hatinya untuk tidak kerasani dan suudzon kepada orang lain, puasa dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh ibunya Gus Dur dan bapaknya Gus Dur. Keluar anaknya menjadi orang yang hebat. Menjadi orang yang hebat. Saya pernah mengatakan, nek anakmu ingin jadi seorang kiai siapa? Maka sowani Al-Fatihai kiai itu. Minimal di Al-Fatihai. Nah itu yang dilakukan oleh ibunya Gus Dur. Di Al-Fatihai. Ingin jadi seperti Imam Ghazali. Banyak-banyak Al-Fatihah ketika dalam kehamilan. Terutama ibu. Lah bapak bagaimana? Biasanya bapaknya akan alasan. Aku kan golek duit. Gak sempat Al-Fatihah. Wis gaya nih. Bapak-bapak juga sama. Punya kesunatan untuk melakukan itu. Nah, hormat kepada orang tua ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Sebab Allah Nabi dalam hadisnya mengatakan ridho biridol walidan. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua.
kamu akan diridhoi oleh Allah, menjadi hidupmu enak, itu manakala kamu dapat ridhonya orang tua. Nah, hal tersebut dikuatkan lagi nih dalam ayat yang kita baca tadi. Ya, an ashkuroli wali walidaka. Ketika kamu bersyukur kepadaku, nggak bersyukur kepada orang tuamu, ya nggak bersyukur. Tapi kalau kamu bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tuamu, itu namanya bersyukur. Bersyukur yang dimaksud itu bagaimana? Berterima kasih. Mengikuti apa yang menjadi kehendak orang tua. Dalam hal-hal baik. Apa yang dikehendaki oleh orang tuamu untuk kamu? Ngaji, pondok yang benar, sekolah yang benar. Itu kehendaknya. Karena apa? Saya tanya nih dari sekian banyaknya. Siapa yang mondoknya itu atas kehendak sendiri? Ada nggak? Angkat tangan coba. Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Loh, mosok. Dikokon kabeh. Disuruh semua. Nah, itu berarti kan kamu menjalankan kehendak orang tua kalau disuruh. Kalaupun tidak disuruh dan kamu berkehendak sendiri, lihatan upaya mereka untuk kamu mondok itu betapa sulitnya. Nyari nafkah, nyari sangu. Kadang-kadang dicibir sama masyarakatnya. Apa mondok-mondok mulih ya padha wae nyangkol. Mulih ya padha wae gawe apa namanya? Buat apa? Gula, deres. Ini wis susah-susah nyari nafkah, dicibir sama masyarakat. Oleh karena itu kamu wajib menerjemahkan kehendak beliau itu sebagai bentuk rasa syukur terhadap beliau. Kalau kamu sudah bersyukur kepada beliau, kamu juga bersyukur kepada Allah. Kalau kamu sudah bersyukur kepada Allah, Allah ridho terhadapmu. Saya sering ngomong, nek Allah ridho terhadap kita itu enak. Ngomong sing diomong perkara sing apik karena Allah ridho. Mulut kita itu sudah digerakkan untuk menjalankan perbuatan atau ucapan yang baik. Berbuat juga begitu. Berbuatnya kita akan menjadi baik karena apa? Allah akan mengkontrol, menggerakkan. Masalah rizki apa lagi kan gitu kan. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, kemudahan itu akan kita dapat. Lihatan para wali yang makomnya fana atau makomnya tadrij. Mereka sudah diridhoi oleh Allah. Mereka nggak minta terhadap satu rizki, satu hal yang mereka butuhkan, Allah sudah sediakan. Itu bentuk keridoannya Allah kepada para wali. Nah kalau kita bagaimana? Minimal. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita mengusahakannya, itu mudah. Ingin beli mobil, mudah. Ingin pergi haji, mudah mendapatkan ongkosnya. Itu yang disebut dengan ridhonya Allah. Terus kemudian setelah mendapatkannya, kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa yang kita miliki, yang kita kehendaki. Itu tandanya diridhoi oleh Allah. Kan ada juga kan, yang dikasih sama Allah justru kemudian menjauhkan diri kita kepada Allah, itu banyak. Dan itu bentuk apa? Bentuk Allah nggak suka sama kita. Allah benci kepada kita. Saya sering katakan, sebagaimana saya kutip di dalam Wasayatul Mustafa. Sebuah hadis mengatakan kalau Allah benci kepada hambanya, akan diberi rizki yang banyak tapi tidak halal. Kalau Allah membenci lagi kepadanya, Allah akan diberi rizki yang banyak tanpa usaha dan temannya adalah setan. Itu begitu. Jadi ciri rizki yang diridhoi itu gampang untuk digunakan sebagai ibadah. Dikasih rizki bisa makan. Makannya nanti bisa untuk memudahkan kita ibadah.
berangkat ke masjid gampang, berangkat ngaji gampang, dan lain sebagainya. Tuh, hormati orang tua. Kalau kita sudah menghormati orang tua, kita bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur kepada orang tua, kita bersyukur kepada Allah.